Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama keseharian kita, apalagi di lingkungan sekolah SMK yang super dinamis. Di sekolah, teman itu kan bukan cuma sekedar tempat numpang ketawa ya, mereka itu tempat kita berbagi cerita, saling dukung, dan tumbuh bareng. Nah, sekarang mari kita bedah tuntas apa sih makna sebenarnya dari persahabatan sejati itu? Tapi ngomong-ngomong, pernah nggak sih pertemanan itu justru bikin kalian sedih? Saya yakin deh, beberapa dari kalian pasti pernah ngerasa nggak dihargai, tertekan, atau bahkan tersakiti sama orang yang justru kalian anggap sahabat. Hubungan yang harusnya jadi tempat paling aman, kadang malah berubah jadi sumber stres utama kita. Oke, mari kita bahas panduan jelasnya untuk keluar dari lingkungan beracun itu dan mulai ngebangun relasi yang sehat. Ini dia yang bakal kita kupas hari ini. 1. Apa itu teman suportif? 2. Mengenali bahaya perilaku toksik. 3. Ciri dan dampak positif. 4. Cara menjadi teman suportif. Dan terakhir, kunci hubungan yang sehat. Kita mulai dari bagian pertama. Apa itu teman suportif? Mari kita mendefinisikan arti sebenarnya dari persahabatan. Gini, untuk memulai perjalanan ini, kita harus punya gambaran dulu soal sahabat yang ideal itu kayak gimana. Teman yang suportif itu adalah mereka yang selalu ngasih dukungan, ngasih semangat, dan bikin kita nyaman. Mereka hadir buat ngebantu dan ngehargain perasaan kita tanpa ada sedikit pun niat buat ngejatuhin. Dan ingat loh, yang namanya dukungan itu nggak melulu soal traktir makan atau ngasih barang. Hal-hal sesederhana mau dengerin curhatan kita, atau nggak ngetawain pas kita lagi bikin salah, itu udah jadi bentuk nyata dari sikap suportif. Pernah nggak ada teman yang tiba-tiba nepuk pundak kalian terus bilang, tenang aja, kamu pasti bisa. Super simple kan? Tapi di tengah rasa panik sebelum presentasi di kelas atau stres mikirin ujian praktek, kata-kata sesederhana ini tuh beneran bisa langsung ngubah suasana hati loh. Ini bukti nyata dukungan verbal yang relatable banget sama keseharian kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Mengenali bahaya perilaku toksik. Sayangnya, kita juga harus berani menatap sisi gelap dari pertemanan. Kita harus waspada sama perilaku beracun yang bisa ngancurin mental ini. Perilaku toksik itu sikap atau tindakan yang bikin orang lain sedih, tertekan, atau ngerasa nggak dihargain. Nah, poin krusialnya tuh di sini. Perilaku ini sering banget ngumpet di balik kedok, cuma bercanda kok. Hey, cuma karena kalian nyebut itu bercanda, bukan berarti hal itu nggak ngelukain perasaan teman kalian secara mendalam kan? Red flags atau tanda-tanda bahayanya itu sebenarnya jelas banget. Mulai dari ngejek fisik, ngucilin teman dari circle, nyebarin rahasia, ngerendahin pendapat orang, datang pas lagi butuh doang, suka ngebanding-bandingin, sampai kebiasaan ngomong kasar. Kalian harus bener-bener pasang radar kewaspadaan kalau ngelihat pola-pola ini muncul di pergaulan kalian. Coba deh kita bayangin satu situasi dan bandingin perbedaannya secara langsung. Ada teman kalian yang dapat nilai ulangan jelek. Reaksi yang beracun itu adalah ngetawain dan ngatain dia bodoh. Jelas saja, itu langsung ngehancurin rasa percaya dirinya. Tapi, coba lihat reaksi yang suportif. Alih-alih ngetawain, kita malah nawarin bantuan buat ngajarin materinya supaya nilai dia bisa lebih baik nantinya. Kontras banget kan bedanya? Lanjut ke bagian ketiga. Ciri dan dampak positif. Mari kita mengenali kebaikan dari pertemanan sehat beserta dampaknya. Teman yang suportif itu punya ciri khas yang bikin kita nyaman banget. Mereka itu selalu mau dengerin keluh kesah, ngasih semangat pas kita lagi di bawah, ngehargain opini, pantang ngejek, ikhlas ngebantu, pinter jaga rahasia, dan kalaupun kita salah, mereka ngingetinnya tuh pakai cara yang baik. Intinya, sahabat sejati itu ngebangun kita, bukan malah ngeruntuhin kita. Dengerin kalimat ini deh. Gak apa-apa kok, aku bantu kamu belajar. Wah, kerasa banget ya kehangatannya. Inilah persisnya bunyi bantuan tanpa pamrih di dunia nyata. Ini kalimat tulus yang nunjukin kalau seorang teman rela ngeluangin waktunya murni karena peduli sama keberhasilan kalian. Dan asal kalian tahu, lingkungan yang positif ini ngasih dampak yang luar biasa masif buat hidup kita. Pertemanan yang sehat itu bisa ningkatin rasa percaya diri berkali-kali lipat, ngusir rasa kesepian dan ngelepasin stres. Suasana belajar jadi super fun. Kalian bakal lebih excited buat berangkat ke sekolah karena kalian tahu di sana ada orang-orang yang tulus nerima kalian. Masuk ke bagian keempat, cara menjadi teman suportif. Ini adalah langkah simpel untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Percaya atau enggak, menjadi teman yang luar biasa itu dimulai dari aksi-aksi yang super simple. Jadilah pendengar aktif waktu teman lagi cerita, kasih mereka motivasi, hargai perasaannya, dan jangan pernah motong omongan orang.
Terus sigap bantu pas mereka kesusahan, jaga lidah biar nggak nyakitin, dan berani buat minta maaf kalau kalian bikin salah. Persahabatan yang kuat tuh lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Kalau kalian bingung harus ngomong apa pas ngeliat temen gagal, kalian bisa langsung pakai skrip andalan ini. Gak apa kalah, yang penting kamu udah berusaha maksimal. Jadikan ini sebagai senjata rahasia kalian buat ngehibur mental temen yang baru aja kalah kompetisi. Simple sih, tapi efeknya benar-benar ngebangkitin semangat mereka. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, kunci hubungan yang sehat. 3 fondasinya adalah empati, komunikasi, dan kerjasama. Fondasi utama di setiap hubungan yang sehat adalah empati. Maksudnya, kemampuan buat benar-benar mahamin dan ngerasain apa yang dialamin orang lain. Kalau kita punya empati, kita nggak bakal gampang nyakitin temen. Pas lihat temen sedih, empati bakal dorong kita buat nemenin dan nenangin dia, bukan malah menjadikannya bahan tertawaan. Nah, yang nggak kalah menarik nih, di pilar kedua, komunikasi. Ngomong yang sopan, jadi pendengar yang aktif, dan ngehargain beda pendapat. Kita semua tahu kan, kalau pas tugas kelompok komunikasi kita berantakan, wah bisa cepet banget berubah jadi adu urat syaraf. Tapi dengan komunikasi yang asik dan tenang, konflik itu bisa dihindari. Kunci ketiga pastinya kerjasama alias saling bahu-membahu. Bayangin kalian lagi dapat tugas nyusun puzzle rumit atau garap proyek bareng. Kalau dikerjain sendirian pasti pusing banget kan? Tapi dengan bagi-bagi tugas dan kerjasama, kerjaan jadi cepat kelar dan ikatan persahabatan kalian dijamin makin solid. Penerapan dari prinsip ini tuh berlaku di seluruh aspek keseharian kalian loh. Di dunia nyata sekolah, kalian bisa mulai dari ngajakin teman yang duduk sendirian buat gabung ke kelompok, atau berani berhentiin bullying. Dan ini juga 100% berlaku di media sosial. Jangan sebar rahasia teman, pakai kata yang sopan, dan sering-sering deh ninggalin komentar positif. Dukungan itu harus konsisten, offline maupun online. Ini membawa kita ke satu pesan pamungkas yang menyimpulkan seluruh obrolan kita. Jadilah teman yang menguatkan, bukan menjatuhkan. Coba resapi kata-kata ini. Pilihan tuh benar-benar ada di tangan kalian. Apakah kalian pengen diingat karena kebaikan kalian, atau dihindari karena sikap toksik kalian? Mari jadikan ruang kelas dan pergaulan kita sebagai tempat di mana semua orang bisa merasa berharga dan berkembang maksimal. Satu prinsip kuat yang harus kita pegang, no toxic, be supportive. Pertanyaan saya buat kalian hari ini. Langkah kecil apa yang bakal kalian lakuin besok pagi untuk menyelamatkan satu teman dari hari yang buruk? Terima kasih sudah menyimak sesi bedah materi ini, dan mari kita ciptakan perubahan mulai dari diri kita sendiri.